Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihima fid dharain, amin ya rabbal alamin. Lanjutan kitab Mutammimatul Ajrumiyah juzuk 2 halaman 31. Masih tentang tamyiz. Kesimpulan dulu. Tamyiz adalah satu isim. Dia biasanya isim jamin, kebanyakannya. Berbeda dengan hal. Hal adalah satu isim, tapi yang sering dia mustaq. Isim fa'il, isim maf'ul kan? Tapi kalau tamyiz sebaliknya jamin. Tamyiz adalah satu isim yang mansub, yang faedahnya, fungsinya menjelaskan zat yang mubham atau menjelaskan nisbah yang mubham. Dah. Zat yang mubham yang perlu kepada tamyiz ada 4. Yang pertama bilangan, yang kedua mikdar ya, mikdar, ukuran. Saya beli 1 karung, apanya 1 karung? Nah, jadi ukuran itu ada 3 kemarin. Bisa ukuran sukatan, ukuran timbangan, atau ukuran panjang ya. Saya beli sekilo, kan harus dijelaskan, apanya sekilo. Saya beli 2 meter, apanya 2 meter? Apa kain, apa tanah kah? Nah itu. Yang ketiga serupa ukuran. Yang keempat, di mana sesuatu itu menjadi bagian dari tamyiz. Yang mubham itu bagian dari tamyiz. Ini adalah satu cincin. Apanya cincin? Besi. Jadi yang mubham itu cincinnya. Di mana cincin itu bagian dari hadid, dari besi. Jadi yang mubham yang keempat, sesuatu itu bagian dari tamyiz atau furu' dari tamyiz. Yang kedua, nisbah yang mubham. Nisbat yang mubham. Nisbat itu hubungan fi'il fa'il, fi'il naib fa'il, hubungan mubtada khobar. Nah itu. Itu makna nisbat ya, hubungan hukum. Nisbat yang mubham itu ada 2. Atau tamyiz jumlah, bahasa mudahnya. Tamyiz jumlah itu ada 2. Ada kala dipalingkan, ada kala tidak dipalingkan. Nah, ini akan kita belajar ke depan. Tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah ada 2. Ada yang dipalingkan, ada yang tidak dipalingkan. Yang dipalingkan ada 3. Ada kala dipalingkan dari fa'il, dirobah dari fa'il. Artinya asalnya fa'il kemudian dirobah jadi tamyiz. Contoh, toba Muhammadun nafsan. Itu dipalingkan dari fa'il. Toba Muhammadun nafsan. Asalnya Muhammad itu mudhaf ilaih. Toba nafsu Muhammadin asalnya. Baguslah jiwa Muhammad. Kemudian fa'ilnya dibuang dulu, mudhaf ilaihnya ditarik jadi fa'il, jadilah mubham. Baguslah Muhammad. Kemudian didatangkan fa'il kembali jadi tamyiz. Apanya yang bagus? Jiwanya. Oke. Yang kedua, ada kala tamyiz jumlah itu dipalingkan dari maf'ul. Asalnya maf'ul. Contoh, wa fajjarnal arda uyunan. Kami pancarkan akan bumi. Apanya yang kami pancarkan? Mata air. Uyunan asalnya maf'ul. Wa fajjarna uyunal ardi. Wa fajjarna uyunal ardi. Kami pancarkan akan mata air bumi. Akan mata air dari bumi, contoh kemarin. Kemudian maf'ulnya dibuang, mudhaf ilaihnya ditarik jadi maf'ul. Kemudian baru didatangkan lagi maf'ul sebagai tamyiz. Tuh. Yang ketiga, dipalingkan dari bukan fa'il, bukan maf'ul. Apanya bukan fa'il, bukan maf'ul? Misal, dipalingkan dari mubtada. Asalnya mubtada, kemudian dirubah jadi tamyiz. Contoh, ana aksaru minka malan. Ana aksaru minka malan. Saya lebih baik dari kamu. Lebih banyak dari kamu. Apanya yang lebih banyak? Hartanya. Jadi malan itu tamyiz. Asalnya mubtada. Mali aksaru min malika. Harta saya lebih banyak dari hartamu. Kan jelas ya? Kemudian mal dibuang, tinggal mudhaf ilaihnya. Mali. Mudhaf ilaihnya ana kan? Jadi ana aksaru minka. Kemudian baru didatangkan mubtada kembali. Ada kala dipalingkan dari naib fa'il nanti. Ada. Nah, cuma itu nggak perlu. Sekarang tamyiz jumlah yang tidak dipalingkan dari apa-apa. Memang asalnya sudah seperti itu. Mana contohnya? Nah. Au ghairu muhawwalin. Ya. Au ghairu muhawwalin. Atau tidak dipalingkan. Mana atafnya? Nah,
Ghairu muhawwalin kita ataf kepada imma muhawwalun di atas. Kemarin wal mubayyinu li ibhamin nisbati halaman 31 kan paling atas. Bermula yang menjelaskan bagi mubham nisbat ada kala itu muhawwalun. Ada kala itu dipalingkan. Yang dipalingkan ada 3. Sekarang au ghairu muhawwalin atau tidak dipalingkan. Memang asalnya sudah seperti itu. Contohnya nahwu. Dimanapun ketemu nahwu pasti i'rabnya khabar mubtada mahdhuf. Takdirnya wazalika. Dan bermula demikian itu seperti imtala al ina'u ma'an. Imtala al ina'u ma'an. Penuhlah bejana. Imtala al ina'u, penuhlah oleh bejana. Penuhlah oleh bejana. Apanya yang penuh? Ma'an, air. Imtala al ina'u, penuhlah oleh bejana. Apanya yang penuh? Ma'an, air. Imtala'a fi'il madhi. Al ina'u fa'ilnya. Marfu' tanda rafa' dhammah. Ma'an tamnyid. Tamnyid nisbah namanya atau tamnyid jumlah. Menjelaskan jumlah imtal al ina. Penuhlah bejana. Apanya yang penuh? Ma'an, air. Ma'an tamnyid mansub tanda nasab fathah. Nah, yang begini disebut tamnyid nisbah atau tamnyid jumlah karena yang belum jelas kumpulan jumlah fi'il dan fa'il. Ini memang asalnya seperti ini. Enggak boleh ini ma'an misalnya fa'ilnya rusak maknanya. Imtala'a ma'ul ina'i. Penuhlah oleh air. Penuhlah oleh air bejana. Air nggak bisa penuh. Air nggak bisa penuh. Kan justru air yang kita isi kan. Ini ada bejana kosong. Kita nggak bisa bilang penuhlah air. Bahasa Arab salah. Yang penuh bukan air, tapi tempat air. Penuhlah bejana dengan air. Makanya rusak makna. Kalau ma'u kita jadikan fa'il. Imtala'a ma'ul ina. Penuhlah oleh air bejana. Nggak mungkin. Yang penuh bejana tapi dengan air. Nah, makanya ini memang bawaannya seperti ini. Tuh. Kalau di belakang justru ini. Apa namanya? Contohnya. Tasabbaba Zaidun. Bercucuranlah si Zaid. Secara logika nggak mungkin si Zaid bercucuran. Si Zaid bukan benda cair. Nggak mungkin bercucuran kan? Makanya perlu kepada tamnyid. Keringan. Karena yang bercucuran mesti benda cair. Tahu bedanya? Tuh. Lebih kurang begitulah. Ya kan? Lanjut dulu. Walillahi darruhu farisan. Nah, ini rada susah dikit ya. Walillahi darruhu. Dan bagi Allah itu kehebatannya. Darut maknain aja kehebatannya. Walillahi darhu. Dan bagi Allah itu kehebatannya seseorang. Apanya yang hebat? Apanya yang hebat? Farisan. Seorang penunggang kuda. Farisan seorang ahli penunggang kuda. Jadi orang Arab kalau takjub ke sesuatu pakai walillahi darruhu gitu. Misalkan ada seorang hebat banget, hebat banget. Ya hebat banget misalkan dalam membaca Quran atau hebat banget dalam membaca puisi, ya kan? Misal. Begini bikinnya walillahi darruhu qari'an misalnya. Qari'an membaca, maksudnya di situ membaca puisi. Milik Allah itu kehebatannya. Apanya yang hebat? Farisan. Dia seorang penunggang kuda. Ada penunggang kuda yang hebat. Kalau orang Arab takjub, kagum, ibaratnya walillahi darruhu farisan. Memang asalnya seperti itu. Lillahi khabar muqaddam. Lillahi khabar muqaddam. Allahu darruhu mubtada muakhar. Farisan tamnyid. Tamnyid masuk dalam nasab fathah. Dimanapun ketemu ya begitu aja udah. Nah, udah. Dengan segala khilafnya, macam-macam ada yang bilang hal ini, kan? Nah, tapi musannif pengarang kitab ini lebih mendukung farisan kita i'rab jadi tamnyid.
Udah selesai. Kemudian baru membahas tentang syarat-syarat. Wala yakunu tamyidu illa nakiratan, dan tidak adalah tamyiz kecuali itu nakirah. Wala yakunu tamyidu illa nakiratan, tidak adalah tamyiz kecuali itu nakirah. Kalimat isim yang kita i'rab jadi tamyiz mesti nakirah. Jarang banget ketemu tamyiz yang ma'rifah. Ada 1-2 di syair. Itu pun walaupun ma'rifah tetap ditakwil jadi nakirah. Jadi memang tamyiz itu nakirah. Enggak pernah ketemu tamyiz ma'rifah kalau dalam kitab. Dah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami bil ma'nal mutaqaddami fil hali. Wala yakunu, dan tidak ada ianya tamyiz kecuali ba'da sesudah tamami sempurna kalam. Tidak ada ianya tamyiz kecuali sesudah sempurna kalam. Bimakna, dengan makna al mutaqaddami yang terdahulu fil hali pada hal. Di bab hal sudah disebutkan kemarin, makna sempurna kalam bukan berarti kalam itu enggak butuh kepada hal kemarin. Begitu juga di sini, makna sesudah sempurna kalam bukan berarti tamyiz itu enggak penting, bukan. Tapi maksudnya sesudah sempurna kalam, sesudah ada fi'il ada fa'il baru tamyiz. Sesudah ada fi'il naib fa'il baru tamyiz. Sesudah ada mubtada dan khabar baru tamyiz. Nah, itu. Walaupun posisinya bisa berbeda-beda. Enggak apa-apa. Yang penting fi'il ada fa'il, ada tamyiznya. Nah, itu makna sempurna kalam. Kemudian wan nasibu litamyizi dzat litamyizi gimana nih? Litamyizin. Bukan. Wan nasibu litamyizi dzatil mubhamati tilkadzatu. Nah, itu. Dan bermula yang menasabkan bagi tamyiz zat yang mubham itu tilka zatu, itulah zat itu. Wan nasibu, dan bermula yang menasabkan litamyiz zatil mubhamati bagi tamyiz zat yang mubham, tilka zatu khabarnya, itulah zat itu. Contoh, Ishtaraitu 20 kitaban. Saya telah membeli akan 20. Apanya 20? Kitab. Kitaban tamyiz. Tamyiz mufrad namanya kan? Siapa yang menasabkan kitaban? Nah, itulah pertanyaannya. Yang menasabkan tamyiz mufrad atau tamyiz zat, itulah yang mubham tadi, bukan fi'il fa'il. 20 tadi. Ishtaraitu 20, saya telah membeli akan 20. Apa 20 kitab? Yang menasabkan kitaban 20. Nah, itu. Zat yang mubham itulah yang bertugas menasabkan dia. Kan jarang-jarang 20 beramal kan? Ternyata di sini 20 punya tugas, yaitu menasabkan kitaban, menasabkan tamyiz. Contoh lagi. Ishtaraitu kilogram. Ishtaraitu kilogram. Saya telah membeli akan 1 kilo misalnya. Apanya 1 kilo? Sukaran, gula. Jadi kilo itu menasabkan sukar. Yang mubham itu menasabkan tamyiz. Udah gitu aja. Ra'aitu ahada asyara. Inni ra'aitu ahada asyara. Saya telah melihat 11. Apanya 11? Kaukaba ya, bintang. Surah Yusuf. Jadi kaukaban itu tamyiz dinasabkan oleh ahada asyara, ya kan? Ahada asyara zat yang mubham, mufrad. Nah. Walitamyizin nisbati al-fi'lul musnadu. Litamyizi kita hantar kepada litamyizi zat. Kita ulang amelnya. Wan nasibu litamyizin nisbati al-fi'lul musnadu.
Dan bermula yang menasabkan bagi tamyiz nisbah itu fi'il yang musnad. Fi'il yang musnadnya fi'il di belakangnya yang sudah ada fa'ilnya, fi'il yang sudah ada naib fa'ilnya, mubtada yang sudah ada khobarnya. Nah itu. Dan bermula yang menasabkan bagi tamyiz nisbah itu fi'il musnad. Contoh, Toba Muhammadun nafsan. Siapa yang menasabkan nafsan? Toba. Toba yang sudah disandarkan kepada Muhammadun. Baiklah si Muhammad. Apanya yang baik? Jiwanya. Kan gitu. Jadi yang menasabkan nafsan, Toba. Fi'il yang fi'il itu sudah diberikan fa'ilnya. Itu makna fi'il musnad. Nah. Wala yataqaddamu tamyizu ala 'amilihi mutlaqan. Wallahu a'lam. Wala yataqaddamu tamyizu dan tidak mendahului oleh tamyiz ala 'amilihi kepada amelnya tamyiz. Hal keadaan mutlak. Tidak mendahului oleh tamyiz kepada amelnya tamyiz. Tamyiz baik tamyiz zat atau tamyiz jumlah, tamyiz nisbah. Tamyiz baik tamyiz zat atau tamyiz nisbah. Bahasa lainnya, tamyiz baik tamyiz mufrad atau tamyiz jumlah enggak boleh mendahului amel. Enggak boleh mendahului amel. Kalau bukan amel boleh. Contoh gini. Tadi, ishtaraitu 'ashrina na'jatan. Aku telah membeli akan 20 anak sapi. Yang menasabkan anak sapi siapa? Ashrina. Enggak boleh duluan na'jatan dari ashrina, enggak boleh. Ishtaraitu na'jatan ashrina, enggak boleh. Ya. Nah. Toba Muhammadun nafsan. Yang menasabkan nafsan toba. Enggak boleh nafsan toba Muhammadun, enggak boleh. Tapi kalau toba dulu boleh. Toba nafsan Muhammadun boleh. Karena yang menasabkan nafsan toba pada asalnya. Toba yang punya fa'il. Jadi yang penting toba dulu boleh. Toba nafsan Muhammadun. Baguslah jiwa si Muhammad. Boleh. Enggak? Artinya tetap biasa. Baguslah si Muhammad. Apanya yang bagus? Jiwa. Cuma nafsan kita taruh di tengah. Boleh. Yang penting dia di depan amel. Enggak boleh tamyiz dulu baru amel. Nah itu yang diingat. Wallahu a'lam. Coba dilihat-lihat lagi. Nah itu. Ya ulang sekali makna dari awal bab tamyiz. Perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tamyizi ini adalah bab tamyiz. Ini adalah bab tamyiz. Huwal ismul mansubul mufassiru limam bahama minaz zawati awin nisabi. Huwa dianya tamyiz itu isim
Isim jamet. Al-mansubu yang dinasabkan, langsung kita pasang. Tamyiz adalah isim, kebanyakannya jamet. Al-mansubu yang dinasabkan. Yang menasabkan dia, kalau tamyiz mufrad berarti yang mufrad tadi, yang mubham. Kalau tamyiz itu tamyiz jumlah, yang menasabkan dia fi'il yang ada dalam jumlah itu. Al-mufassiru, lagi yang menjelaskan. Lima inbahama, bagi sesuatu yang belum jelas ia, bagi sesuatu yang tersembunyi ia. Apanya yang tersembunyi? Minaz zawati, dari zat-zat, awin nisabi, atau nisbah-nisbah. Wazatul mubhamatu arba'atu anwa'in, dan bermula zat yang mubham, dan bermula zat yang mubham, dan bermula zat yang belum jelas, yang perlu kepada tamyiz, itu arba'atu anwa'in, ada 4 macam. Ahaduha, bermula yang pertamanya 4, al-adadu, itu bilangan. Nahwu bermula demikian, itu seperti ishtaraitu 20 ghulaman, aku telah membeli akan 20. 20 belum jelas, namanya zat mubham. Apanya 20? Ghulaman, budak. Wa malaktu tis'ina na'jatan, aku telah memiliki akan 90. Apanya 90? 90 namanya zat yang mubham, yang perlu kepada tamyiz, atau dia disebut tamyiz mufrad. Aku telah membeli akan 90. Apanya 90? Na'jatan, anak sapi. Enggak boleh na'jatan dulu. Malaktu na'jatan tis'ina, enggak boleh. Ya. Kemudian wasani, dan bermula yang kedua dari 4 zat yang mubham yang perlu kepada tamyiz, yaitu al-miqdaru, ukuran-ukuran, baik ukuran panjang, ukuran berat, atau ukuran sukatan. Tiga-tiganya perlu kepada tamyiz. Mana contohnya? Ishtaraitu kafizan, aku telah membeli akan 1 kafid. Apanya 1 kafid? Gandum. Bahasa kita kafid 1 karung. Aku telah membeli 1 karung. Apanya 1 karung? Gandum. Contoh ukuran sukatan. Contoh ukuran berat, manan. Manan itu timbangan orang Arab. Aku telah membeli 1 manan. Apanya 1 manan? Samnan, minyak sapi. Nah, bahasa kita mungkin lebih kurang, aku telah membeli akan 2 kilo misalkan. Apanya 2 kilo minyak sapi? Contoh ukuran panjang, wasyibran ardan. Takdirnya ishtaraitu shibran ardan, aku telah membeli akan sejengkal. Apanya sejengkal? Bumi. Ishtaraitu mitran, aku telah membeli akan 1 meter. Apanya 1 meter? Kain misalkan ya. Wasalisu, dan bermula yang ketiga, zat yang mubham yang perlu kepada tamyiz, itu syibhul miqdar, menyerupai ukuran. Makna menyerupai ukuran itu kadang-kadang saja digunakan sebagai ukuran. Kalau yang di belakang tadi udah umum, 1 kilo, 2 kilo kan, 1 ton, 1 kuintal kan umum. Ini menyerupai, ya kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan ukuran berat tertentu. Seperti miskala dzarrah. Mayyamal miskala dzarrah, barang siapa yang berbuat, ia akan seberat biji sawi. Kan untuk menunjukkan berat, walaupun kecil banget. Barang siapa yang mengamalkan ya miskala dzarrah, akan seberat zarrah. Apanya zarrah itu? Khairan, kebaikan. Nah, jadi miskala dzarrah disebut menyerupai ukuran berat. Fa khairan tamyizun, maka bermula khairan itu tamyiz li miskali dzarratin, bagi miskala dzarrah. Wa rabi'u makana far'an litamyizi, bermula yang keempat dari 4 zat yang mubham, itu ma sesuatu, karena yang ada ianya sesuatu itu far'an, bagian bagi tamyiz. Yang mubham itu bagian tamyiz, yang belum jelas itu bagian dari tamyiz. Contoh, hada khatamun hadidan, ini adalah sebuah cincin. Apanya cincin? Besi. Makna cincinnya dari besi. Ya, jadi antara cincin dan besi sama-sama, cincin itu juga dari besi. Cuma besi lebih umum. Ada besi yang buat cincin, ada besi yang buat golok, kan gitu. Nah, sekarang ada cincin, di depannya ada besi. Ini maknanya cincin itu bagian dari besi. Yang belum jelas itu bagian dari tamyiz. Babun sajan, ini adalah sebuah pintu. Apanya pintu? Kayu jati. Maknanya pintu dari kayu jati. Pintu ada yang buat kayu jati, ada yang buat pintu, ada yang buat meja, ada yang buat kursi. Nah, sekarang pintu. Pintu bagian dari kayu jati. Wajub batun khazan, hadhi jubbatun khazan, ini adalah sebuah jubah. Baju jubah. Apanya baju jubah? Khazan, sutra. Baju jubah dari sutra.
Wal mubayyinu li ibhamin nisbati imma muhawwalun anil fa'ili, dan bermula yang menjelaskan bagi mubham nisbah ada kala itu dipalingkan dari fa'il. Ini tadi yang saya simpulkan. Tamyiz nisbah bahasa lainnya tamyiz jumlah, ada kala yang dipalingkan, ada kala tidak dipalingkan. Kalau yang dipalingkan ada 3, ada kala dipalingkan dari fa'il, dari maf'ul, dari mubtada. Bahkan tambah satu lagi dari naib fa'il. Dari naib fa'il sama aja kayak dari fa'il. Nah. Dan bermula yang menjelaskan bagi mubham nisbah ada kala itu muhawwalun, ada kala itu dipalingkan dari fa'il. Asalnya fa'il dirubah jadi tamyiz. Contoh, tasabbaba Zaidun arokan, berkucuranlah si Zaid. Apanya yang berkucuran? Arokan, keringatnya. Arokan itu tamyiz, asalnya fa'il. Susunannya tasabbaba aroku Zaidin, bercucuranlah keringat si Zaid. Watafakka'a Bakrun Syahman, penuhlah si Bakar. Apanya yang penuh? Lemaknya. Asalnya tafakka'a Syahmu Bakrin, fa'il. Wataba Muhammadun nafsan, baiklah si Muhammad. Apanya yang baik? Jiwanya. Asalnya toba nafsu Muhammadin. Washta'ala ra'su syaiba, menyalalah kepala. Apanya yang menyala? Uban. Asalnya washta'ala syaibur ra'si. Gampang ya? Wa imma muhawwalun anil maf'uli, ada kala itu dipalingkan dari maf'ul, asalnya maf'ul. Contoh, wa fajjarnal arda uyunan, kami pancarkan. Apa bahasa Indonesianya? Kami terbitkan, kami pancarkan akan bumi akan mata air. Asalnya wa fajjarna uyunal ardi. Nah, itu. Mudah kan? Gampang. Au an ghairihima, atau dipalingkan dari selain keduanya, bukan fa'il, bukan maf'ul. Apa juga? Bisa mubtada, di dalam ada tambahan satu, atau naib fa'il. Bisa juga naib fa'il. Mana contoh? Ana aksaru minka malan, saya itu lebih banyak dari kamu nisbah harta. Asalnya mali, bermula hartaku itu lebih banyak dari hartamu. Zaida wa Zaidun akramu minka aban, si Zaid itu lebih mulia dari kamu nisbah bapaknya. Asalnya Abu Zaidin. Akramu minka boleh, akramu min abika boleh. Wa ajmalu minka wajhan, asalnya wajhu Zaidin ajmalu minka. Nah. Au ghairu muhawwalin, ada kala tidak dipalingkan. Memang asalnya seperti itu. Nahu imtala al ina umaan, penuhlah oleh bejana. Apanya yang penuh? Air. Walillahi darruhu farisan, milik Allah itu kehebatannya seorang. Nisbah apa dia hebat? Atau apanya dia hebat? Farisan, dia seorang penunggang kuda yang hebat. Jadi itu memang asalnya begitu. Wala yakunu tamyizu illa nakiratan, dan tidak adalah tamyiz kecuali itu nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, dan tidak ada ianya tamyiz kecuali sesudah sempurna kalam. Bil maknal mutaqaddami fil hali, dengan makna yang dahulu ia padahal. Wan nasibu li tamyizi dzatil mubhamati tilka dzatu, dan bermula yang menasabkan bagi demikian tamyiz, dan bermula yang menasabkan bagi tamyiz zat yang mubham, tilka dzatu, itulah zat tadi. Wali tamyiz nisbati, dan bermula yang menasabkan bagi tamyiz nisbah al fi'lul musnadu, fi'il yang disandarkan. Wala yataqaddamu tamyizu ala amilihi mutlaqan, dan tidak terdahululah oleh tamyiz di atas amelnya tamyiz mutlak. Arti mutlak umum. Baik tamyiz zat atau tamyiz nisbah enggak boleh terdahulu dari amelnya. Wallahu a'lam bishawab, marji wal ma'ab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.